Produktivitas sel-sel tubuh kita tuh sangat melesat saat berpuasa. Percaya? Mulai dari kerja dia buat tubuh kita, buat sel itu sendiri, buat organ, sampai ke jantung, otak, semuanya berada pada level optimal dan maksimum. Saya biasanya paling simple yang saya pakai itu jahe, kunyit cukup. Itu menekan tuh. Selama 3 hari itu benerin badan kan gitu. Selesai itu penyakit. Semua sistem hormon di-reset sama dia. Ibu atau perempuan yang mulai kista, PCO, siklus haid nggak bener, itu semua obatnya ada di dalam puasa. Syaratnya tadi apa? Saya bilang hampir semua penyakit itu insya Allah kelar itu dengan model kayak begitu. Ya, makanya coba nanti dipraktekin. Tapi alhamdulillah, masya Allah, kadang-kadang saya mikir gitu kan. Allah tuh tentunya dengan syariat yang mulia ini punya banyak sekali cara ya. Ya, salah satu cara itu adalah puasa Ramadan. Saya kadang-kadang mikir, tanpa puasa Ramadan ini, ya 10 atau 30 hari ini kurang lebih itu, susah loh kita puasa. Gak gampang puasa tuh. Karena saking beratnya, ya, untuk meninggalkan sesuatu yang kita sunangin. Jadi kalau kita disuruh meninggalkan apa ya, misalkan babi lah, apa segala macam khamar, oh jelas itu haram. Disuruh meninggalkan yang haram. Ini kan perintahnya disuruh meninggalkan yang halal loh. Disuruh meninggalkan yang halal itu nggak gampang. Ya. Makanya Allah katakan di situ kan, ya Allah tidak menginginkan kesulitan buatmu. Kan di situ kan ayatnya begitu. Jadi jangan mikir bahwa puasa tuh bikin kita tuh susah hati segala macam. Jadi banyak orang akhirnya mikir nanti aku lapar lah, haus segala macam. Justru malah produktivitas sel-sel tubuh kita tuh sangat melesat saat berpuasa. Percayalah. Asal makannya benar. Produktivitas sel. Ya. Mulai dari kerja dia buat tubuh kita, buat sel itu sendiri, buat organ, sampai ke jantung, otak. Semuanya berada pada level optimal dan maksimum saat orang itu berpuasa. Nanti coba, saya mau challenge. Ada satu lagi tuh. Jadi mereka itu, bos sekalian, membagikan 24 jam, 48 jam, sama 72. Nanti Ramadan coba kerjain yang 72. Saya belum pernah ngerjain, paling lama saya pernah ngerjain puasa itu sampai 21 jam. Itu nggak makan sama sekali. Minum aja. Ya. Nanti tapi ini lihat badan ya, maksudnya kalau orang yang punya penyakit tertentu jangan. Jadi 72 jam itu gak makan apa-apa, cuman air saja. Terus ada beberapa, saya kasih pakai senjatanya dulu ini. Ada beberapa bahan yang dia bisa menekan rasa lapar, ya. Bisa menekan rasa lapar, sekaligus dia bisa namanya itu meningkatkan metabolik autofagi. Dia meningkatkan lagi pembakaran sel itu. Ya. Contohnya apa? Contoh paling mudah itu kopi. Kopi hitam. Tanpa susu, tanpa gula. Kalau saya bilang kopi, maka biji kopi digiling jadi bubuk, itu kopi yang saya maksud. Ya, supaya nggak salah kaprah. Berarti saya boleh beli kopi saset, bukan itu. Pokoknya kopi itu, biji kopi digiling, itu kopi yang saya maksud. Kopi itu, kalau Anda baca datanya, termasuk salah satu yang bisa meningkatkan metabolik autofagi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia bisa menekan rasa lapar. Kopi itu. Jadi bagus dong kita minum kopi. Bagus. Benar ya, jangan berlebihan aja. Satu. Yang pertama, dia termasuk fat burner juga, pembakar lemak. Fat burner. Fat burner itu yang pertama, kopi. Yang kedua, teh hijau. Teh hijau. Ya, benar-benar teh hijau itu juga meningkatkan metabolik autofagi. Ya. Yang keempat, kayu manis. Kayu manis itu juga bisa menekan rasa lapar. Nah, yang selanjutnya itu pakai rimpang-rimpangan. Ya. Kalau saya biasanya paling simple yang saya pakai itu jahe, kunyit, serai, udah cukup. Itu menekan tuh. Ya. Jadi nanti selama 3 hari itu seperti orang
Tapi tetap kita niat puasanya bukan buat sehat ya, tetap puasanya karena Allah ya. Ini juga kan tambahan saja ya, untuk kita memanfaatkan senjata itu untuk benerin badan kan gitu. Jadi jahe kunyit serai itu cek-cek 3 hari. Jadi istilahnya selama 3 hari itu water fasting aja. Water fasting gitu kan. Jadi dia minum air sama itu tadi itu. Boleh nggak makan kurma? Boleh sih, tapi jangan cari kurma yang tinggi gulanya. Ya, tadi saya jelaskan tadi ya. Atau kalau enggak, sekalian aja kurma yang masih mengkel itu. Itu boleh tuh. Makanya kan kaidahnya kan benar-benar kita disibukkan pagi atau siangnya dengan berpuasa, malamnya udah cukup dengan tadi model kayak tadi. Itu yang terjadi apa? Itu tiga hari lah kurang lebih ya. Kalau nanti kuat, lihat kondisikan badan, lihat ya, jangan maksa juga. 72 jam itu semua sistem hormon di-reset sama dia. Dahsyat itu. Jadi yang, mohon maaf gitu kan, ibu-ibu atau perempuan yang mulai kista, PCO, siklus haid nggak bener, itu semua obatnya ada di dalam puasa. Syaratnya tadi apa? Jangan berantakan makannya, ya jangan berlebihan juga, dan salah satu yang saya ketahui dan saya baca dari berbagai sumber juga adalah memang yang namanya terigu itu memang berat ya. Apa namanya, bukan berat, buat tubuh kita tuh susah dicerna sebenarnya. Ya. Nah, cobalah nanti Ramadan ini bukanya itu bahannya jangan terigu. Jadi Pak Asep nanti kasih tahu ke jamaah untuk takjil tahun ini kita rebusan saja. Yuk bisa yuk, apa itu kan? Bisa yuk, bisa. Saya memimpikan pengen ada masjid kayak begitu gitu loh. Ya, sebagaimana saya lihat beberapa postingan gitu kan di sosmed itu, di Jepang itu, anak-anak Jepang itu makanan lunchnya mereka itu emang sehat banget. Sehat banget. Saya pikir lama-lama kalau nggak ada masjid yang bikin kayak begini, saya bikin masjid sendiri aja gitu. Insya Allah gitu kan. Jadi masjid itu benar-benar sehat gitu kan. Gitu. Nanti kita lihat aja. Ya paling hari pertama lah Pak Asep. Gitu kan. Nanti saya mampir ke sini. Tapi jangan terasa berat gitu. Padahal sebenarnya enak kok ya. Kalau nggak ada tepung, nggak ada terigu gitu kan. Kadang-kadang saya, apalagi kalau udah minyak, udah terigu, udah minyak, wah, sempurna. Sempurna berantakannya maksudnya. Dan enak sebenarnya kalau kita mau biasain aja. Jadi misalkan ubi-ubian, kasih sambal dikit, tetap enak sebenarnya. Ya, bubur-buburan, buburnya ya bikin dari itu juga, ya. Dari umbi-umbian itu kan bisa tuh, ya. Ubi ungu, ubi apa gitu kan. Berarti nggak boleh digoreng, boleh lah. Ya, kan saya tidak memfatwakan haram. Nanti dibikin haram pula gitu kan. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian, jadi itu ya caranya. Jadi mulai 24 jam, 48 sampai 72. Ya. Makanya sebenarnya, kalau ngikut kaidah ini saja, sebenarnya kita tuh Ramadan. Kan kalau Anda yang sudah kenal dengan istilah intermittent fasting ya, Ramadan tuh jauh lebih dahsyat intermittent fastingnya. Coba, belum pernah ada kan sampai intermittent fasting itu sampai 30 hari, coba. Anda bayangin nih, selama 30 hari itu misalnya nggak makan apa-apa kecuali kurma sama air doang, selesai itu penyakit. 30 hari. Tapi kan nggak kuat kita. Godaannya banyak kan. Gitu. Karena Nabi itu pernah melakukan itu. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu 1 bulan penuh nggak makan apa-apa, cuman kurma sama air doang. Itu the best detox. The best. Ya, cari kurma yang tidak tinggi gulanya. Jadi makanya kurma air ajwa, kurma ajwa itu aja. Atau yang mau bulking segala macam pakainya mejol itu. The best itu. Ya. Hampir, boleh saya bilang hampir semua penyakit itu insya Allah kelar itu dengan model kayak begitu. Ya. Makanya coba nanti dipraktekin. Jadi kita semangat untuk puasa itu sendiri dan semangat memperbaiki diri kita ini, ya, membersihkan toksin-toksin ini, baik toksin
jiwanya kita dan toksin jasad ini. Karena apa? Karena memang fitur itu sudah Allah berikan, Bapak Ibu sekalian. Sudah Allah benamkan dalam diri kita. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus lapar. Harus lapar. Ya, harus lapar. Itu sebabnya beberapa ulama menyebutkan, seperti Malik bin Dinar rahimahullah menyebutkan bahwa lapar itu mengusir sifat sombong. Kata dia gitu. Di lapar itu senjata sebenarnya. Ya. Makanya coba deh, kalau kita lagi baca Quran atau lagi tilawah atau mungkin lagi doa atau mungkin lagi sholat, yang jauh lebih khusyuk itu dalam kondisi kita apa? Percayalah, kalau kenyang itu nggak bisa. Itu sebabnya ulama-ulama menyebutkan tentang lapar dan haus ini, ya, itu banyak sekali ya perkataan-perkataan mereka itu yang mereka mengatakan juga bahwa sesungguhnya jika seorang itu, salah satunya lagi adalah Abu Sulaiman Al-Darani mengatakan, seorang itu jika lapar ya, maka hatinya akan lembut. Coba, efeknya itu dahsyat gitu kan. Lembut, dermawan, segelusnya ya. Demikian juga ketika dia kenyang dan terpuaskan. Maka hatinya akan menjadi keras dan gelap. Kalau kita mau jujur sekarang, pertanyaan saya sekarang, coba Bapak Ibu mungkin sudah tahu jawabannya. Penyakit yang terjadi di zaman sekarang ini, ya, itu gara-gara overeating atau gara-gara orang makannya normal? Udah tahu jawabannya kan, overeating. Ya, udahlah yang dimakan nggak sehat, banyak pula, kan gitu. Tapi untuk mengingatkannya susah. Kenapa? Kita tuh sudah dikelilingi ya oleh berbagai macam makanan-makanan kayak begitu. Saya beberapa waktu lalu cerita sedikit apa-apa lagi. Saya beberapa waktu lalu pergi ke Sumatera Utara. Biasa saya kalau judulnya mau nyantri gitu, saya ngajak salah satu guru saya itu keliling gitu kan. Ya lagi safar gitu ya, gimana mau makan yang benar kan. Singkat cerita, nyampirlah kami, yang serombongan itu ke satu kedai makanan. Dan dia sudah tahu di sini, beliau katakan, di sini mie instannya paling terbaik di dunia, kata beliau. Paling enak di dunia. Itu otak suuzon saya sudah nyala tuh. Otak buruk sangka saya. Karena badan saya itu nggak bisa nerima kayak begituan. Ya sudahlah, saya bilang. Judulnya nyenengi guru gitu kan. Tunggu saya sebutkan mereknya apa ya. Makanya gara-gara itu saya jadi pengen bikin mie instan sendiri. Akhirnya dimasailah itu mie. Ya, dimasakin itu mie. Saya bilang ya udahlah, saya makan, tapi mungkin saya nggak makan mie-nya. Ya, saya makan sedikit kuahnya. Saya bilang telurnya dibikin 2. Saya bilang saya makan telurnya aja. Saya bilang makanlah saya. Ya, terus akhirnya saya makan gitu kan. Dia tanya, kamu yakin nggak makan itu? Yakin. Kata saya gitu. Lisan saya ngomong yakin gitu kan. Tapi aslinya ini saya nggak. Hati saya nggak. Karena sudah berlimpah curiga sama barang ini. Gitu. Akhirnya saya makan, mie-nya adalah saya makan dikit gitu kan. Ada 2 garpuan saya ambil, ya sudahlah kayaknya sudah mulai bekerja nih. Suuzonnya sudah mulai bekerja. Makan, telurnya saya makan. Jalan kita. Jalan kan begitu kan sepanjang Danau Toba itu kan begini-begini jalannya. Keluarlah tuh barang. Keluar dan saya nyesel gitu kan. Kenapa? Bukan nyesel sih, udah keluar. Mau gimana lagi, udah jackpot oleh bilangnya. Karena sebelumnya, saya makan duren. Saya makan durennya Allahu Akbar. Enak apple. Dan gak bikin sakit hati. Iya, soalnya kemarin saya pergi ke Cirebon gitu ya. Ada satu toko durian gitu. Makalah kita duren gitu kan. Saya tahu merek-merek, nama-nama duren itu yang bagus, yang pokoknya yang keren-keren lah, yang mahal saya tahu semua gitu kan. Ini begini. Makanlah kita gitu kan.
Makan ini yang ini. Gak usah sebutin merek apa, nanti dipotong video ini kan. Buat ini jualan. Ini yang ini, dia bilang, oke, buka sama dia. Cus, makan gitu, gitu kan. Makalah itu kan, dengan bahagia. Saya agak deg-degan sebenarnya, karena saya tahu harga durian ini. Makanlah gitu, terus kata teman saya itu, sahabat saya tadi bilang, ini baru di dunia, gimana di surga? Dia bilang, makan durian itu kan, cukup mak, kita ambil lagi Ustaz, dia bilang. Oke, satu lagi saya bilang, yang 2 kiloan. Gede gitu kan, yang mereknya itu, yang namanya itu. Ambil gitu kan. Udahlah ada dua durian itu, ada satu durian lagi yang biasa kita makan. Pas bayar, Allahu Akbar, 2 juta. 2 juta. Harga, jadi kita makan 3 durian itu 2 juta. Macam tak tega saya ngeluarin barang itu dari dalam badan saya. Nah kemarin, saya datang ke Medan itu untuk menormalkan, menetralkan, mengembalikan durian kepada harga yang sebenarnya. Nah, gitulah ceritanya. Ya udah makan. Enaknya lebih enak dari sono. Kita makan ada berapa orang gitu kan, makan 7 gitu cuma bayar 160.000 saja. Bahagia. Nah itu durian yang saya makan sebelum jackpot. Maksudnya. Jadi waktu jackpot itu keluarlah satu. Aduh sayang sekali. Gitu kan. Begitulah. Kisah tentang, jadi memang bicara tentang kecenderungan makanan itu, ya, yang saya bahas sedikit, itu ada emosi yang terlibat di sana sebenarnya maksudnya. Ya. Kalau bab tentang tadi saya tanya tentang orang-orang yang suka banget dengan tepung. Sebenarnya apa yang mereka cari dari tepung? Coba. Tepung itu ya betul ada proteinnya sedikit, gulanya yang banyak, seratnya nggak banyak. Ada sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan dia, yang dia tidak sadar di situ, yang mungkin diwariskan dari leluhurnya sehingga dia hobi banget makan tepung. Gitu. Sehingga jiwa itu kalau mau dia dibina gitu kan, atau mungkin dikendalikan, maka cobalah itu dipaksakan memang awalnya. Ya, dipaksakan untuk apa? Jangan terlalu berlebihan menyukai itu. Durian itu sehat nggak? Sehat. Saya boleh bilang durian itu sehat. Syaratnya apa? Jangan berlebihan. Itu aja. Ya. Berarti semua yang Allah ciptakan itu aslinya sebenarnya nggak ada masalah. Durian sehat, kurma sehat, madu sehat, semua sehat. Itu bahan bakunya kita untuk menjaga kesehatan kita hari-hari. Cuman karena manusia ini dengan teknologinya dan pengen kemudahan sana-sini, akhirnya terjadi apa? Bahkan sekarang nggak perlu durian untuk dapatkan rasa durian, cukup flavor saja. Itu jahilnya sekaligus dan teknologi kan gitu. Sehingga banyak orang kehilangan rasa. Itu maksudnya. Rasa manis yang asli tidak tahu. Rasa pedas yang asli dia nggak tahu. Ya, padahal rasa-rasa itu sebenarnya Allah Azza wa Jalla sudah benamkan rasa-rasa itu di berbagai macam makanan-makanan fisik, makanan-makanan jasad. Sepanjang dia tidak berlebihan, aman insya Allah. Berarti masalah terigu ini apa? Indonesia dari zaman dulu nggak kenal dengan terigu dan gluten-glutenan. Zaman dulu nggak kenal kita. Orang tua kita makannya umbi-umbian. Mana ada umbi-umbian gluten? Jadi nggak usah ribet-ribet ngomongin isu sekarang non-gluten. Udah dari zaman dulu kita nggak makan tepung kok. Masyarakat Indonesia itu bukan masyarakat pencinta tepung, kan? Apalagi gluten-glutenan tadi. Nah, itu semua Bapak Ibu sekalian seperti ya saya katakan kembali di riset semua secara kejiwaan, secara rasanya sama Allah di Ramadan tadi, dan kalau kita makannya sudah mulai benar dia akan kembali normal itu barang. Itu maksudnya. Makanya hari raya kita itu kan fitrah, Idul Fitri itu kan. Sebenarnya begitu sebenarnya itunya tuh urutannya gitu tuh. Ya. Sehingga di hari raya Idul Fitri itu ya benar-benar jiwanya sudah lapang, udah bersih, ruhnya dibersihkan dengan Al-Qur'an, dengan malam kalau segala macam, makannya benar sudah selesai. Kita sudah benar-benar sibuk ya dengan makanan jiwa dan makanan ruh kita daripada makanan jasadnya kita. Itu yang saya kadang-kadang gak habis pikir di negeri ini, justru malah inflasi paling tinggi di Ramadan. Harusnya enggak loh. Inflasi paling, baca datanya deh. Inflasi paling tinggi di Indonesia terjadi waktu Ramadan. Entah kenapa konsumerismenya kita meningkat
sangat drastis ketika Ramadan. Tak tahu kenapa. Padahal harusnya siam itu kan sebenarnya maknanya kan menahan. Ya. Disuruh tahan. Kalaupun kita makan, yang dimakan itu pasti tidak berlebihan. Kenapa? Allah lebih menginginkan kita di Ramadan itu untuk lebih banyak mengisi jiwa kita ini, ruh kita ini dengan makanan jiwa dan makanan ruh. Baik itu dari sholat, dari sedekah, dari puasa itu sendiri. Gitu. Nanti, saya nggak tahu di sini malam terakhir itu sholatnya berapa juz. Di Bandung itu, ada beberapa tempat itu kan, yang malam terakhir itu mereka sholatnya 3 juz satu malam. Salah satu sehingga saya masih itu di masjid PTDI Habibur Rahman. Itu satu malamnya 3 juz. Jadi ada beberapa itu yang ketiduran waktu lagi sujud. Jadi waktu ada imamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia sebut Waalaikumsalam, kata dia. Tak apa-apa. Ya. Nanti kapan-kapan cobain tuh. 3 juz atau malam, jadi dari jam 1 mungkin kurang lebih sampai jam 3 atau setengah 4, sahur sebentar, akhirnya Pak, kita benar-benar ngidupin malam, itu yang dahsyat. Ya, ngidupin malam itu sejadi-jadi dengan sholat, dengan Quran, sholat, itu memang yang dikehendaki Allah dengan hadirnya Ramadan ini. Ya, makanya, tadi saya sempat awal dijelaskan, sebenarnya kalau bicara intermittent fasting saja, katakanlah misalkan yang sekarang lagi digadang-gadangkan oleh orang-orang di luar sana itu sebenarnya Ramadan justru itu sudah merupakan bulan yang kalau Anda, saya sudah ngitung, waktu makan kita di Ramadan atau feeding time kita di Ramadan itu Bapak sekalian itu kecil sekali. Pendek banget loh. Baik kita hitung ya. Kalau ada orang makan waktu Ramadan itu lagi sahur katakanlah, sebulan mungkin sahur 15 menit lah. 15 menit di sahur jadi jam 4:15, kalau lah subuh 4:30, 4:15 sampai 4:30, cukup lah makan itu. 15 menit ya, 15 pertama. Lalu akhirnya dia berbuka puasa, 15 menit pertama dia berbuka puasa waktu mau maghrib. Oke, buka tuh. Habis maghrib dia makan lagi, berarti 15 menit ketiga. Oke, nah habis tarawih katakanlah capek-capek dia makan lagi 15 menit keempat, berarti 15 berapa? Cuma 1 jam loh. Sisanya ngapain? Tidur sama sholat. Artinya tanpa sadar tubuh kita itu diperbaiki benar-benar oleh Allah dengan kondisi tidak ada makanan masuk. Karena sisanya kita tidur dan tidur itu ya udah habis. Ya. Tidur itu ya salah satu waktu regenerasi sel yang paling powerful. Maka jangan kalau saran saya jangan ubah-ubah waktu tidur kecuali di Ramadan. Ramadan kita tidurnya udah berubah semua tuh, tidurnya habis duha ya sampai ke zuhur itu. Tapi di luar daripada itu, jangan ubah waktu tidur. Ya, kalau sudah bicara niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka, masya Allah ya, efek yang akan terjadi di badan itu akan sangat luar biasa. Dari semua penyakit. Jadi sehingga nanti proteinnya dibenerin, karbonya dibenerin, ya, lemaknya dibenerin, seratnya dikuatkan lagi semacam itu akan bener semua. Apalagi tidak terlalu banyak makan, yang justru malah kita berikan makanan buat jasadnya kita tuh lebih sedikit daripada makanan ruh dan jiwanya kita. Itulah esensi Ramadan sebenarnya. Ya, jadi kalau bulan ini ya atau Ramadan ini tidak kita manfaatkan juga, saya kemarin sempat baca lihat satu video ya. Saya lupa nama syekhnya itu, dia sebutkan bahwa Ramadan tahun ini kemungkinan akan terasa lebih cepat kata beliau. Ini beberapa lihat video itu ya. Karena memang sudah akhir-akhir zaman kata beliau gitu ya. Sudah semakin mendekati, maka hidupkan terus malam-malamnya kata beliau. Jangan sibuk dengan hal-hal tidak penting. Ya, targetin yang biasanya mau khatam Quran terserah. Pokoknya kita benar-benar mau menyibukkan diri dengan makanan jiwanya kita dan makanan ruh kita lebih banyak daripada makanan jasadnya kita. Ya, seperti itu.